Distribusi probabilitas hipergeometrik. Nah, cara membedakan antara distribusi probabilitas binomial dan hipergeometrik itu adalah pada cara mereka untuk melakukan sampling atau pengambilan sampel. Jadi pada percobaan binomial, maka sampling dilakukan dengan pengembalian, sedangkan hipergeometrik itu sebaliknya. Jadi contohnya ketika melakukan inspeksi kualitas produk. Jadi misalnya ada suatu batch produksi, kemudian dalam satu batch itu mengandung ada produk cacat, ada produk yang dalam kondisi baik. Nah, ketika melakukan sampling dengan hipergeometrik, ketika mengambil satu produk gitu ya dari dalam satu batch itu, kemudian dari satu produk tadi diidentifikasi, oh ternyata ini produknya baik. Nah, produk itu tetap di-keep. Jadi diambil, kemudian dilakukan pengambilan lagi dari sisa produk yang ada di dalam batch tadi, diambil lagi, kemudian baru diidentifikasi lagi, misalnya produknya cacat. Produk cacat itu di-keep lagi, kemudian diambil lagi atau dilakukan sampling lagi dari sisa batch produk, dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau binomial itu sebaliknya, jadi dilakukan pengembalian setelah pengambilan sampel atau sampling. Jadi distribusi probabilitas hipergeometrik itu merupakan probabilitas kejadian suatu objek dengan tanpa dikembalikan. Ciri-cirinya yang pertama, sebuah pengambilan acak dengan ukuran N dipilih tanpa pengembalian dari N objek atau ini sampelnya N kecil, kemudian populasinya adalah N besar. Sebanyak K dari keseluruhan objek dapat diklasifikasikan sebagai sukses dan sisanya N-K diklasifikasikan sebagai gagal. Nah, ini biasanya dilakukan pada berbagai bidang. Ada yang digunakan untuk penarikan sampel penerimaan barang, pengujian elektronik, jaminan mutu, dan lain sebagainya. Intinya adalah tanpa pengembalian kalau distribusi probabilitas hipergeometrik. Sehingga untuk formulasi yang digunakan untuk fungsi distribusi peluang hipergeometrik, di sini kita pakai notasi H. X kecil itu adalah jumlah sukses dalam pengambilan. Kemudian N besar itu adalah total populasinya, total anggota populasi. N kecil adalah jumlah sampelnya. K kecil adalah jumlah suksesnya dalam N. Kemudian ini adalah rumus kombinasi ya. K kombinasi X dikalikan dengan N besar minus K kombinasi N kecil minus X per N besar kombinasi N kecil. Untuk rataannya, mu sama dengan N kali K dibagi N besar. Kemudian untuk variansinya, ini ada formulasinya seperti ini. Contoh penerapan distribusi probabilitas hipergeometrik. Sebuah komisi dengan anggota 5 orang akan dipilih secara acak dari 3 ahli kimia dan 5 fisikawan. Carilah sebaran probabilitas untuk jumlah ahli kimia dalam komisi tersebut. Pertanyaannya di sini adalah sebaran probabilitas atau yang ditanyakan adalah distribusi probabilitasnya. Jadi bukan cuma peluang saja. Kalau yang ditanya peluang saja berarti kan hasilnya itu merupakan suatu nilai tunggal, nilai peluang tunggal. Sedangkan kalau distribusi probabilitas atau sebaran probabilitas itu merupakan kumpulan dari peluang-peluang berdasarkan variabel acak yang mungkin. Jadi nggak mungkin merupakan nilai tunggal. Nah, di sini kita identifikasi dulu yang diketahui adalah akan dipilih 5 orang secara acak. Akan dipilih 5 berarti N kecilnya atau jumlah sampelnya 5. Dari 3 ahli kimia dan 5 fisikawan. Total populasinya, total anggota populasinya adalah 8. Dari 3 ditambah 5, 8. Kemudian yang ditanya carilah sebaran probabilitas untuk jumlah ahli kimia.
Berarti yang ditanyakan di sini dari total 8 orang ini akan dipilih 5 orang secara acak. Yang ditanyakan adalah sebaran probabilitas untuk jumlah ahli kimia. Maka di sini variabel acaknya adalah jumlah ahli kimia atau X-nya itu berarti jumlah ahli kimia yang mungkin terpilih. Karena di sini total ahli kimianya ada 3, maka nilai X-nya, kemungkinan nilai X-nya itu bisa 0 ahli kimia yang terpilih, 1 ahli kimia, 2 ahli kimia, dan 3 ahli kimia. Jadi X-nya di sini bisa 0, 1, 2, dan 3. Kemudian untuk distribusi probabilitasnya, jadi untuk distribusi probabilitas itu kan bisa dinyatakan dalam bentuk rumus atau formulasi seperti ini, bisa pakai grafik atau bisa pakai tabel. Nah, ini kalau misalnya pakai rumus, ini tadi adalah dengan karakteristik seperti ini, dia berarti distribusi hipergeometrik, maka formulasinya seperti ini. H, kemudian X, X-nya itu nanti bisa bernilai 0, 1, 2, dan 3, sesuai dengan ahli kimianya di sini jumlahnya ada berapa. Kemudian N besarnya atau total populasinya 8, N kecilnya atau sampelnya 5, kemudian K-nya adalah 3. Karena 3 ahli kimia ya, maksimal 3 ahli kimia terpilih. Sama dengan 3 kombinasi X. 3 itu dari di sini total 3 ahli kimia. Kombinasi X itu variabel acak yang mungkin, jadi bisa bisa terambil 0 ahli kimia, 1 ahli kimia, 2 ahli kimia sampai 3 ahli kimia dikalikan dengan 8 minus 3. 8 itu total populasinya dikurangi dengan 3, dikurangi dengan yang ahli kimia. Tadi kan ini ahli kimia 3, berarti di sini adalah sisanya 5 fisikawan atau 8 dikurangi 3. Kombinasi 5 minus X. Kombinasi dari total fisikawan dikurangi ahli kimia yang terambil atau dikurangi X. Dibagi dengan 8 kombinasi 5. Jadi total populasinya 8, diambil 5. Nilai X-nya itu bisa bernilai, ini bisa dari 0 ya, 0, 1, 2, dan 3. Maaf, ini harusnya dari 0, 1, 2, dan 3. Kalau mau kita detailkan, kalau mau kita buat distribusi probabilitasnya dalam bentuk tabel, di sini berarti ada variabel acak X-nya. X-nya itu jumlah ahli kimia yang terpilih, bisa 0, 1, 2, dan 3. Kemudian ini adalah nilai peluangnya. Kalau X-nya 0, maka dengan menggunakan formulasi yang tadi sudah kita buat, X-nya kita masukkan ke dalam sini, 0, ini 0, peluangnya menjadi 1/56, 1/56. Kemudian kalau X-nya 1, kita masukkan X-nya 1 di sini, kita dapatkan peluangnya 15/56 dan seterusnya. Sehingga tabel distribusi probabilitasnya seperti ini. Memuat daftar variabel acak yang mungkin dan peluang di setiap variabel acaknya. Nah, kasus ini tadi merupakan kasus distribusi probabilitas hipergeometrik. Karena ketika ada satu orang sudah terambil atau terpilih sebagai anggota komisi gitu ya, maka orang tersebut ya sudah terpilih, nggak mungkin dikembalikan lagi ke populasi awal. Jadi satu orang itu misalnya ada A, B, C, D, E. A itu sudah terpilih, kemudian akan diambil satu orang lagi, itu dari sisanya, dari si B, C, D, E. Seperti itu. Sehingga kalau kasusnya seperti itu, tanpa pengembalian, maka dia masuk ke distribusi probabilitas hipergeometrik. Contoh yang kedua, seorang manajer personalia mengambil secara random 3 surat dari seluruh surat yang ditulis karyawan yang mengundurkan diri dari perusahaannya. Dengan anggapan 4 dari 10 karyawan tersebut berasal dari bagian keuangan. Tentukan probabilitas bahwa 2 dari 3 surat tersebut dari karyawan bagian keuangan.
Nah, kalau yang tadi ditanyakan adalah distribusinya, kalau ini ditanyakan adalah peluang atau probabilitasnya. Sehingga kalau yang tadi itu dia kalau sebaran atau distribusi tadi hasilnya adalah dalam bentuk tabel atau formulasi, kalau ini maka dalam bentuk nilai tunggal, karena yang ditanya adalah peluangnya. Nah, di sini yang diketahui adalah ada diambil secara random 3 surat. Yang diambil 3, maka N-nya atau jumlah sampelnya yang diambil adalah 3. Nah, dengan anggapan bahwa 4 dari 10 karyawan tersebut berasal dari bagian keuangan. Maka di sini total jumlah karyawannya atau total suratnya, surat dari karyawan tadi adalah 10. Maka N besarnya atau jumlah anggota populasinya adalah 10. 4 dari 10 berasal dari bagian keuangan. Maka di sini K-nya sama dengan 4. K-nya sama dengan 4. Tentukan probabilitas bahwa 2 dari 3 surat tersebut dari karyawan bagian keuangan. Maka 2 di sini adalah X-nya. Variabel acaknya 2. X-nya 2. Kemudian kita cari peluangnya dengan menggunakan distribusi probabilitas geometrik. Di sini notasinya H, kemudian X-nya 2, N besarnya atau jumlah suratnya atau jumlah anggota populasinya 10, N kecilnya 3, yang diambil sampelnya 3, K-nya adalah 4. Sama dengan, sesuai dengan rumusnya ya, K kombinasi X, maka di sini K-nya 4, kombinasi X-nya adalah 2, dikalikan dengan 10 minus 4, atau N besarnya 10 dikurangi dengan K-nya 4, atau ini berarti 6 ya, 6 ini adalah karyawan lain selain bagian keuangan. Kombinasi N kecilnya 3 dikurangi dengan 2, 2 itu tadi X-nya ini ya, X-nya 2. Dibagi dengan 10 kombinasi 3. Total anggota populasinya 10, kombinasi sampel yang terambil 3. Sehingga hasilnya peluangnya adalah 0,3. Ini teman-teman bisa gunakan kalkulator, jadi nggak perlu dihitung detail faktorialnya seperti ini.